Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelajar Indonesia? Senang sekali rasanya saya kembali hadir di ruang dengar seluruh pelajar Indonesia. Well, kali ini kita akan membahas tentang Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, bukan? Nah, ini adalah konsep belajar yang seru yang tentunya membuat kita menikmati proses belajar mengajar itu menjadi lebih asik. Nah, kali ini kita akan eksplorasi bareng-bareng rahasia-rahasia Merdeka Belajar yang bakal membantu kita menjadi pelajar yang tentunya semakin keren. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah temukan alasan untuk semangat belajar. Nah gini, jadi kunci pertama untuk jadi pelajar Merdeka Belajar yang sukses adalah menemukan alasan untuk semangat belajar. Jangan cuma karena belajar dipaksa oleh guru, tapi kita harus cari tahu apa sih yang bikin kita excited dalam belajar. Semisal kita mengejar mimpi, mengejar minat, atau kita berharap bikin perubahan positif dalam hidup. Yang penting adalah kita harus menemukan kenapa kita harus semangat belajar. Nah, jadi dipikirkan baik-baik, kenapa sih kita harus semangat dalam belajar? Hal yang kedua adalah bikin rencana belajar sendiri. Jadi kalau kita mau jadi pelajar Merdeka Belajar, kita harus bisa bikin rencana belajar sendiri. Nah, ini bisa dicoba dengan menentukan tujuan belajar kita. Cari sumber belajar yang dibutuhkan, buat jadwal yang sesuai, dan sesuaikan juga dengan rencana belajar pribadi. Jadi kita punya kontrol penuh atas proses belajar mengajar kita. Hal yang ketiga adalah kenali gaya belajar kamu. Nah, kan setiap orang tuh punya gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi aja ada yang suka belajar di tempat yang tenang, ada yang bisa belajar sambil mendengarkan musik. Nah, ini sekarang ini sih lagi ngetren-ngetren dibahas nih, bahwa kita harus mengenali gaya belajar kita sendiri. Jadi mungkin kita suka visual, auditori, kinestetik, dan lain-lain. Jadi kita harus belajar ini hal-hal atau gaya belajar apa sih yang kita miliki. Nah, dengan mengetahui gaya belajar apa yang kita miliki, maka itu akan bisa membuat kita untuk semakin efektif di dalam belajar. Hal yang keempat adalah cari sumber belajar yang cocok. Jadi belajar itu tidak hanya dari buku teks. Nah, di zaman sekarang ini kita bisa dapatkan itu materi belajar dari video tutorial, dari YouTube misalnya, kursus online, blog, forum, dan banyak hal. Jadi coba cari sumber belajar yang sesuai dengan gaya dan kebutuhan kamu. Investasi dalam buku, kursus, atau sumber daya berkualitas bisa jadi langkah cerdas untuk perkembangan diri kita. Hal yang kelima adalah aktif bertanya dan jelajah. Jadi pelajar Merdeka Belajar itu selalu aktif dalam bertanya dan menjelajah. Mereka nggak puas tuh dengan yang diajarin di sekolah, tapi selalu mencari jawaban buat pertanyaan-pertanyaan mereka sendiri. Jadi ini bakal membantu kita untuk terus berkembang, dan tentunya akan membantu kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia-dunia di sekitar kita. Hal yang keenam adalah jangan takut gagal. Gagal itu adalah bagian alami dari proses belajar. Jadi jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan belajar dari kesalahan yang telah kita lakukan. Nah, kesalahan itu adalah peluang untuk belajar bertumbuh. Jadi jangan takut, jangan khawatir untuk gagal. Yang ketujuh adalah tetap konsisten. Jadi Merdeka Belajar ini bukan cuma perjalanan sebentar, tapi perjalanan seumur hidup. Nah, konsistensi itu kunci sukses dalam konsep ini, bahkan kunci sukses dalam kehidupan. Jadi jadikan belajar ini sebagai kebiasaan harian gitu. Jadi everyday is learning. Ini bukan berarti kamu harus tetap berkomitmen dan terus berkembang. Jadi bahkan ketika ada rintangan di depan kita, kita harus tetap untuk berkomitmen
konsisten, dan terus belajar. Jadi ingat, adalah tetap konsisten apapun yang terjadi. Hal kedelapan adalah mencari dukungan dan kolaborasi. Nah, di dalam konsep Merdeka Belajar ini, kita harus mengembangkan kolaborasi. Jadi jangan berpikir bahwa kita harus belajar sendiri. Tapi teman, keluarga, guru, dan teman sekolah bisa menjadi dukungan berharga. Nah, kita bisa berdiskusi, berkolaborasi, bertukar ide dengan orang lain, kemudian berbagi pengalaman. Jadi jangan ragu untuk meminta bantuan atau bekerja sama dengan yang lain. Hal kesembilan adalah evaluasi dan refleksi diri. Jadi Merdeka Belajar juga mencakup kemampuan untuk terus berevaluasi mengenai perkembangan kamu di sekolah ataupun hal-hal lainnya. Jadi selalu luangkan waktu untuk bermuhasabah atau merenungkan apa sih yang sudah kamu pelajari, apa ada yang berhasil, dan di mana kamu bisa memperbaiki diri. Jadi hal-hal seperti ini yang akan membantu kita semuanya ini untuk terus berkembang menjadi pelajar yang lebih baik. Hal yang ke-10 adalah menjadilah pribadi yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu bagian penting dari Merdeka Belajar adalah menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, artinya kita harus pandai-pandai mengambil inisiatif, mengatur waktu, dan bertanggung jawab atas pendidikan kita masing-masing. Jadi dengan menjadi pribadi yang lebih mandiri, tentunya kita akan punya kontrol penuh atas belajar kita dan masa depan kita. Nah, teman-teman sekalian, di dalam dunia yang terus berubah ini, maka kita harus sering-sering atau pandai-pandai menemukan motivasi dalam diri sendiri. Jangan ragu-ragu juga atau haruslah sebenarnya membuat rencana belajar dan terus belajar. Jadi kita bisa mencapai potensi penuh dalam diri kita. Tetap semangat, jadilah masa depan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.